Allahumma salli ala اللهم Sayyidina صل على Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fi dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambil nanti dikomentari, ini ada dua yang sudah masuk. Saya ingin salam dulu Pak Agus Sosianto, terima kasih. Bagi Ayu Sukartina juga terima kasih. Nia Kurani terima kasih sudah bergabung. Ada Neneng Sutiarsi terima kasih. Fakur Rokobah juga terima kasih ini. Oke, dari ada Saris dan Aini yang kasih sama-sama. Bu Wiwik juga terima kasih dari Kota Malang. Ini ada Pak Asep Kurniawan terima kasih. Ada Indah Utari juga terima kasih. Meskipun telat tapi bisa hadir, alhamdulillah. Oke, baik, dari Saris dulu. Bagaimana peran keilmuan dalam Islam dapat memperkuat identitas dan moral umat sambil tetap relevan dalam era teknologi globalisasi saat ini? Jadi peran keilmuan dalam Islam. Ya, begini, penyingkapan ini baik secara zahir maupun batin itu akan membawa kemudian kesadaran pengetahuan yang luar biasa. Karena itu bahwa kecerdasan, Ibnu Sina itu menggambarkan kecerdasan manusia itu harus tempuh dalam dua pola. Dalam proses kemudian penggunaan akliyah, ya, pengasahan akliyah yang luar biasa, dan juga penyucian batin yang luar biasa. Ketika kedua hal ini tergabung pada diri seseorang, dia akan sampai pada puncak kecerdasan. Bahwa ini knowledge, ya, sebenarnya pengetahuan segala macam itu kan sebenarnya tidak lebih dari membuka seluruh rahasia-rahasia yang ada di balik dari alam ini. Apakah ini hanya terkait dengan moral? Tidak, ya. Ini terkait dengan realitas, terkait dengan eksistensi, terkait dengan hakikatul wujudi. Yang tentu pada setiap tingkatannya dia memberikan pengetahuan tertentu, ya, hasilkan kemudian pengetahuan tertentu. Sebagai contoh sederhana bahwa bagaimana 800 tahun yang lalu Syekh Bahai membangun sebuah masjid besar, yang masjid itu mampu menahan walaupun dia tanpa tiang-tiang seperti kita sekarang, tapi mampu menanggung gempa 9 skala Richter. Dan di tengah masjid itu ada batu berwarna hitam, yang kalau orang azan pada batu itu, maka suara azan itu akan terdengar ke beberapa kilometer di sekeliling masjid itu. Bentangan dari titik lantai itu sampai dengan puncak kubah itu ada 36 meter. Dan ini dibangun 800 tahun yang silam, menghasilkan pengetahuan, hasil yang sangat luar biasa, ya, knowledge, ya. Itu yang disebut dalam istilah arsitektur sekarang ini adalah musikalisasi arsitek, ya. Jadi bagaimana kemudian itu menghasilkan bunyi, ya, setiap bagian gitu. Ketika bersentuhan dengan bunyi, dia memberikan getaran, menambah kekuatan dari suara, ya. Tapi itu dalam teori para arsitektur sekarang, mereka meyakini bahwa itu bisa ada yang seperti itu. Tapi bagaimana mewujudkannya sampai sekarang, misalnya para arsitektur modern belum mampu. Sementara 800 tahun yang silam, seorang sufi, arif, ya, tanpa kemudian fasilitas yang memadai seperti sekarang, tapi mampu menghasilkan knowledge, ya, pengetahuan yang luar biasa. Bahkan dia membuat sebuah tempat pemandian umum, sayangnya ini sudah dirusak, ya, hammam, ya, yang besar,
dengan untuk membuat kemudian air yang banyak itu menjadi hangat, ya, dia hanya membutuhkan satu lilin saja. Satu lilin ditaruh pada satu tempat itu sudah cukup untuk menghangatkan kemudian air yang begitu banyak. Ini kan artinya bahwa di situ ada satu sains ya yang dihasilkan lewat penyaksian kemudian batiniah para arif ini, tapi kemudian diturunkan dalam hasil-hasil sains yang sangat menakjubkan seperti itu. Ya. Berapa banyak kita akan menghemat energi ya. Dibandingkan sekarang kita ada kritik Nasr misalnya, kita mengeksploitasi kemudian energi luar biasa dengan hasil yang tidak memadai. Saya pernah ke satu tempat, saya agak lupa tempat itu. Di situ ada satu bentuk bangunan bagaikan kubah ya, yang kemudian bangunan itu mampu kemudian menangkap udara, yang kemudian membuat udara yang terperangkap itu berputar di dalam kemudian bangunan itu. Ya, bangunan setengah kubah itu setengah yang membuat kemudian bagian dalam dari kubah itu menjadi dingin dan menjadi freezer ya, yang membuat daging-daging itu menjadi tahan di dalamnya. Dia semacam menjadi freezer yang besar ya, dari sebuah bangunan dengan menggunakan kemudian energi yang ada dari udara tanpa merusak kemudian udara itu. Saya berada pada satu dulu di Hauzah ya, satu bangunan di kota Qum, dan Hauzah bangunan itu dibangun oleh Alama Toba-Toba. Sohibut Tafsir Mizan, dia yang menjadi arsiteknya. Yang menarik dari bangunan itu, bangunan yang sederhana terbuat dari batu-batu yang dari tanah liat ya. Yang menarik adalah bahwa di musim panas yang sangat panas yang hampir 50 derajat Celcius, kita di dalam merasakan rasa sejuk ya. Sejuk dalam bahasa kita ya, artinya bahwa tidak terlalu dingin tapi juga tidak panas. Bagaimana kemudian bangunan besar itu tanpa kemudian menggunakan air conditioner sehingga menyebabkan seperti sekarang ini kebocoran ozon dan sebagainya. Itu dia membuat di atas, kemudian di sudut-sudut dari atas bangunan itu ada bagian yang menangkap kemudian angin atau udara dan kemudian memasukkan udara itu ke dalam. Ada ulir-ulir yang kemudian terbentuk di dalamnya yang membuat udara yang terperangkap itu menjadi angin di dalamnya sehingga menimbulkan tekanan, dan angin itu akan berputar mengelilingi kemudian di dalam bangunan itu, membuat bangunan itu menjadi sejuk ya gitu. Dan ini sebuah teknologi yang dihasilkan oleh seorang filosof di masa lalu tanpa merusak alam. Jadi ini bukan hanya sebatas kemudian hasil dari sebuah proses mukasyafah ini. Para filosof-filosof seperti Mullah Sadra misalnya dalam menyelesaikan banyak persoalan, termasuk persoalan epistemologi ya, dan teori itihad al-aqil wal ma'qul itu melalui mukasyafah awalnya. Dari penyaksian mukasyafah ini dia sadar, dia tahu bahwa ini jawaban itu, dan kemudian dia membuat argumentasi yang terkait dengannya. Jadi tidak hanya sebatas dalam persoalan apakah kemudian ini hanya terkait dengan moral, tidak. Ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas peradaban kehidupan umat manusia. Saat ini nyambung nih dari Aili terkait dengan peran tasawuf tadi moral dan merawat jiwa dari pengaruh buruk ya, berkarakter setan. Nah, untuk konteks kekinian pentingnya tasawuf mungkin dalam konteks yang lebih praktis ya, selain menjaga dan menyucikan diri kita, itu praktis mungkin. Ya, pertama bahwa tasawuf membawa kemudian kesadaran kita ya, bahwa seluruh alam ini berada dalam satu realitas yang tunggal gitu. Jadi tidak terpisah satu dengan yang lain. Bahwa hubungan atau relasi antara diri manusia dengan alam semesta ini
relasi sebagai bagian dari makhluk Tuhan. Sehingga manusia harus membangun realitas itu, relasi itu dengan hubungan relasi yang baik ya. Nah, kesadaran-kesadaran begini sebenarnya itu hanya terjadi pada seorang sufi ya. Jadi tidak sementara pada dunia modern ya, manusia kemudian melihat segala sesuatu ini bahwa manusialah sebagai penguasanya, dia center, sehingga dia kemudian melakukan upaya eksploitasi terhadap segala hal yang ada di alam ini, ya, sehingga menimbulkan kemudian sehingga menimbulkan kemudian kesadaran ya bahwa kesadaran lebih hakiki bahwa relasi hubungan ini adalah hubungan sesama hamba Allah ya, bukan antara yang berkuasa untuk menginvestasi seluruh alam ini. Yang terjadi kehancuran pada alam ini. Dan efek dari kehancuran Allah tentu menghancurkan manusia. Salah satu kritik misalnya dari Syed Nasr ya, bahwa ilmu pengetahuan pada dunia modern saat ini, goals yang didapat itu atau goals yang dituju itu tidak lain menjadikan ilmu itu sebagai hasil dari ilmu itu, teknologi yang dihasilkan adalah teknologi yang menghancurkan kehidupan manusia. 80% dari hasil teknologi pada ilmu modern ini diarahkan untuk menghasilkan teknologi perang. Dan teknologi perang itu tujuannya tidak lain adalah menghancurkan manusia, bukan mengangkat harkat martabat manusia. Ada perkataan yang sangat menarik dari Imam Khomeini rahmatullah alaih. Dia berkata begini, bahwa aku merindukan satu zaman yang senjata dan mesiu itu berubah menjadi tinta dan kertas. Itu bahwa peradaban itu sudah peradaban ilmu pengetahuan, bukan peradaban perang. Nah, kita berada pada peradaban perang itu betul terlihat seperti teknologi yang dihasilkan sekarang ini sangat dahsyat, sangat luar biasa, tapi efeknya menghancurkan. Betul, kita sekarang misalnya media sosial saja secara sederhana ya. Tanpa sadar kita dihancurkan kehidupan kita melalui media sosial yang luar biasa seperti ini ya. Jadi betul ada kebaikan, iya, kebaikan di dalamnya, tapi bahwa efek yang ditimbulkan itu begitu dahsyat ya, bagi kemanusiaan kita. Bagi bahkan menjauhkan kita satu dengan yang lain dan membuat kita terasing satu dengan yang lain. Jadi ini satu problem yang besar ya. Yang problem-problem seperti ini untuk kemudian mengembalikan manusia itu pada hakikat kemanusiaannya tidak lain adalah kemudian melalui jalan tasawuf ini. Sampainya, ada perannya. Oke. Ini terima kasih nih Indah Utari, katanya dari Kalteng. Wah, Masya Allah, jauh juga ya. Alhamdulillah, terima kasih. Tadi ini sebelum closing statement nih terkait dengan kasyaf ini, apakah dalam kasyaf itu untuk usulnya dari ulama ke ulama itu leveling kasyafnya beda-beda, termasuk juga apakah ada ketentuan atau semacam riadoh yang diberikan oleh Baik Kasyani misalkan untuk sampai pada kasab itu, selain misalkan penyucian ibadah dan sebagainya. Ya, tentu ada banyak jalan ya, bahwa seorang itu tidak bisa tidak melakukan upaya untuk menghindari keburukan, dosa, ya, menghindari maksiat, tentu saja ya. Tentu kita berusaha ya untuk itu. Saya pernah ada seorang ulama, Syekh Nuri ya, sangat terkenal ulama ini. Dia seorang imam, dulu imam bagi kita ya, tapi dia seorang yang sangat soleh, terlihat sekali dari wajahnya. Saya pernah bertanya pada beliau, ya Syekh, bagaimana upaya untuk bisa kemudian kita memahami ya, hakikat dari segala sesuatu ini. Dia berkata, tinggalkan kemaksiatan. Jawaban singkat, tapi kita menyaksikan dalam peristiwa
apa yang didapat oleh Nabi Yusuf alaihissalam dengan kemampuan untuk memahami hakikat realitas takwil mimpi itu, ketika dia mampu melepaskan dirinya dari jeratan Zulaikha. Itu peristiwa itu betul orang melihat itu hanya satu peristiwa di mana kemudian Zulaikha berusaha untuk menggoda Nabi Yusuf. Tetapi di sisi lain bahwa keterlepasan, kemampuan kemudian Zulaikha melepaskan diri dari jeratan kemudian nafsu yang muncul pada Zulaikha, itulah yang membawa Yusuf pada kemampuan untuk membaca takwil mimpi. Gitu. Jadi ini hal yang mungkin penting ya. Ini yang paling utama sebenarnya saja. Dan yang lain tentu saja dengan melakukan ibadah ya. Kemudian doa-doa, munajat-munajat yang kita baca. Bahkan dan ini satu hal penting bahwa keterhubungan kita dengan para kekasih-kekasih Allah itu adalah bagian yang sangat penting dan vital dalam menyingkap kemudian pengetahuan-pengetahuan yang bersifat ruhania. Imam Ali mengatakan bahwa barang siapa yang kemudian mengikuti kami, kata Imam Ali, maka aku bersumpah untuk menyingkapkan pengetahuan pada batin mereka. Jadi ini hubungan ruhaniah kepada para kekasih Allah itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Karena itu tawasul kita, ya, sholawat kita, itu menjadi sesuatu yang sangat mendasar dalam upaya kita mengangkat pengetahuan gitu. Oke, baik Ustaz. Tampaknya kita cukupkan Ustaz. Kita sudah 21 lebih 10 ya. Barangkali ada closing statement sekaligus doa. Ya, tentu saja ada banyak tingkatan dari mukasyafah ini. Nanti pada tempatnya kita akan berbicara ya secara khusus tentang mukasyafah ini sendiri. Tapi ini adalah bagian dari ilmu mukasyafah yang digambarkan oleh Faidul Qasyami yang merupakan tingkatan keilmuan yang berada di atas tingkatan ilmu awam. Mudah-mudahan paling tidak walaupun hanya tetes dari ilmu mukasyafah ini dapat juga menetes pada kolbu kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arifna nafsak fa illam tu'arifna nafsak la na'rif rasulak. Allahumma arifna rasulak fa illam tu'arifna rasulak la na'rif hujjatak. Allahumma arifna hujjatak fa illam ta'rifna hujjatak dalalna an dinina wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ya arhamar rahimin. Ya Allah, kenalkan kami pada diri. Sekiranya kami tidak mengenal dirimu, maka kami tidak akan mengenal Rasulmu. Ya Allah, kenalkan kami pada Rasulmu. Sekiranya kami tidak mengenal Rasulmu, maka kami tidak akan mengenal hujahmu. Ya Allah, kenalkan kami pada hujahmu. Sekiranya kami tidak mengenal hujahmu, tersesatlah kami dari agama kami. Janganlah engkau palingkan kami setelah engkau berikan petunjuk pada kami. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita terkait dengan ilmu kita sudah selesai. InsyaAllah nanti kita berjumpa lagi masih dengan mengkaji Al-Mahajjatul Bayda, InsyaAllah dengan guru kita. Bapak dan Ibu, terima kasih. Mari kita akhiri dengan membacaan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.